akan nonton sedikit. Ini orang ini dia latih babi. Dan ini dia punya babi punya nama Stefanus. Dia kasih nama Stefanus. Dan dia akan menjelaskan dia punya cara untuk mendidik babi. Supaya babi dengar pertama kali dan ikut apa yang dia mau. We could go how they behave whenever I hold them. So I've not worked with them quite as much. I've left them alone, but I have worked with Steve a great deal. Saya mulai pada waktu mereka kecil. And then with these other kids, what I do. Umur I would say begini the baru training mulai. technique is somewhere halfway in between Zen, not meaning him any harm, and only thinking positive thoughts. Saya ada pakai cara. Saya baik-baik sama dia. Tapi dia harus tahu saya bos, saya atasan. Tadi dia saya baik-baik, tapi saya juga tegas. He still lives over here with his mom most of the time. And he acts like this far more when he's with his mother than he does whenever he's at our house. Some people keep their pig. Dia bilang, kalau saya bawa dia jauh dari dia punya induk, dia punya mama, dia akan baik-baik ikut saya. Tapi dekat mama, dia akan menangis pagi. Itu sedikit seperti kami punya anak, toh. Jadi kan pada waktu saya didik dia, saya harus pisahkan dia dari mama, supaya dia fokus ke saya, ikut saya. Kalau dengan mama, dia akan menangis untuk dapat apa yang dia mau. The house all the time, but we don't do that. But here's some of the things that I've done. I would take him and purposefully do some of the things that pigs don't like. Pigs don't like being held. Pertama-tama, being held out like this. So I would hold him and I would stretch his little legs out. I'm not putting him dia in tidak suka ini. Dia tidak suka saya tarik dia sedikit. Just to keep control. Ya, I have a good grip on him. So saya memaksa dia untuk buat apa yang dia tidak mau, supaya dia ikut saya. Ini yang dia paling tidak suka, kasih balik dia. Dia tidak mau ini. Tapi saya sengaja buat ini supaya dia belajar ikut saya punya mau, bukan dia punya mau. So like I said, he does this a whole lot worse when he's over here next to his mama. He doesn't do this quite as bad when we're at the house. As far as I know, anything on their back like this doesn't hurt him. So saya tidak melukai dia, saya tidak siksa dia, tapi dia tidak suka. Saya paksa sampai dia anggap ini biasa, baru dia bisa percaya saya. Pada waktu dia bisa percaya saya, baru kami bisa lanjut dengan training. Okay. So bicara dengan teman di sampingmu, pikir apa kaitan antara babi ini dan anak kami? Anak lebih pintar dari babi? Pasti toh. Dan bagaimana cara kami mendidik anak sama dengan orang ini mendidik babi? Bicara bersama-sama. Oke. Anak-anakku suka mandi kah atau tidak mau mandi? Pada waktu kecil, air dingin, mereka mau mandi? Mereka menangis toh. Dan kalau kami suruh mereka kerja atau cuci piring, mereka mau atau tidak mau? Baik, saya menangis toh. Jadi orang tua harus paksa mereka. Bagaimana kalau mama rasa kasihan untuk anak dan kasih dia apa yang dia mau? Dia tidak akan belajar apa-apa. Dia yang mengontrol mama, bukan mama yang mengontrol dia. So, ini babi setelah dilatih. Babi ini kelihatan seperti babi yang di Papua kan? Sedikit beda toh. Okay. Tapi lihat, dia suruh duduk, baru dia duduk. Baru sekarang dia suruh salam. Berdiri, baru dia berdiri. Baru sekarang dia suruh salam, salam tangan. Baru dia bilang putar. Baru balik putar. Baru putar sebelah, balik. Pura-pura mati. Dikasih tahu dia macam tidur. Baru balik tidur. Cium saya, cium. Duduk. Baru dia duduk. Tinggal. Tidak boleh pindah.
So, dia kasih makan jauh-jauh, tapi babi tidak boleh pergi sampai dia kasih izin. So, babi bilang mari, dan dia datang. So, Baru dia bilang mari, ikut saya. Baru babi ada. Oke, so siapa lebih pintar, anak atau babi? Babi. Pasti anak-anak lebih pintar. Kembali ke bagaimana cara kami mendidik. Dan bulan depan atau semester depan saya akan datang lagi, kami akan cerita bagaimana kami mendidik anak-anak kami dengan baik. Tapi saya lihat Bapak Mama sudah duduk lama ini, tapi hanya satu hal yang saya mau tanya. Bicara dengan teman di sebelah, di sampingmu. Minggu lalu anak-anak datang dan sharing di aula, dan mereka sharing kunci-kunci supaya anak bisa berhasil di sekolah Opanggen dan di dunia global. Tadi ada lihat Aniel ini dan lihat Alfia. Mereka sudah berhasil karena ada orang tua yang membantu mereka, yang kerjasama dengan sekolah. Kami lihat kalau sekolah sendiri tidak ada harapan. Tadi kami lewat keluar dari Bukit ini dan ada satu mama di pinggir jalan. Mama itu punya anak teman kelas Walker, dan anak itu lebih pintar dari Walker. Matematika dia hebat, luar biasa. Tapi pada waktu mereka SMP, bapaknya dapat motor pembagian dari pemerintah. Bapak kasih motor itu ke anak ini, kelas 2 SMP. Anak ini lebih senang sekolah atau lebih senang main motor? Dan dia DO dari Opanggen. Dan sekarang dia coba kuliah di Jayapura tetapi kurang jelas. Dan bukan karena kepintaran, bukan karena masalah sekolah. Itu apa yang terjadi dengan orang tua. Dan orang tua pikir motor ini berkat. Tapi sebenarnya motor ini putus masa depan. Karena pada waktu saya SMP, kalau orang tua kasih motor saya juga pasti main motor daripada ikut sekolah. So, kami mau bahas bagaimana apa yang kami belajar minggu lalu dari anak-anak. Pada waktu dengar dari anak-anak, prinsip apa atau hal paling penting dari orang tua itu apa? Jadi bahas dalam kelompok, baru kami mau dengar beberapa, baru kami akan selesai.